mengeluarkan darah mengalir dari salah satu sudut bibirnya. Muncul muka si hantu Nancy tersebut. Ya, jadi sesajennya hantu Nancy ini itu adalah satu kerat bir. Wah, dia nengok ke belakang ya, ada prajurit naik kuda putih tanpa kepalanya tuh dipegang gini anjir. Wah anjir. Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kak Oga. para sobat mistis Kauga yang selalu menunggu konten-konten terbaik dari Kauga di hal dunia mistis. Nah, kali ini kita back to mistis again. Tapi kita kembali akan menceritakan place-place di Bandung, spot-spot horor di Bandung. Emang yang udah menjadi kisah urban legend banget deh. Pokoknya di Bandung nggak mungkin lu orang Bandung nggak tahu tempat ini dan lu nggak tahu kisahnya, itu nggak mungkin. Pokoknya udah nggak asing lah. udah nggak asing, udah bukan rahasia umum lagi ya, udah bukan rahasia malah. Emang udah tersebar lah. Iya, sudah kultur. Oke. Jadi yang kita mau ceritain ini ada 3 kisah hantu dan tempat mistisnya. Yang pertama, saya mulai dari kisah mistis hantu Nancy. Nah, hantu Nancy ini unik banget. Mungkin beberapa anak sekolahan atau kita selaku alumninya dari sekolah tersebut itu percaya, rata-rata di semua sekolah Indonesia itu pasti banyak kisah-kisah mistis. Kultur-kultur di setiap sekolah yang berbau mistis itu pasti ada. Ya nggak, Dek? Apalagi kan sekolah pagi siang rame, malam sepi. Biasanya ya tempat rame malamnya sepi itu pasti ada. Pasti ada. Jadi memang selalu ada cerita di balik dunia permistisan. Bukan. Dunia persekolahan, pendidikan. Iya. Ya. Cerita mistis kali ini menceritakan seorang hantu. Kok seorang? Kan hantu ya? Iya kan dulunya orang. Oh iya. Hantu Nancy ini ada di sebuah sekolah di Bandung, SMA. Itu ada 2 SMA yang berdekatan di satu tempat ya. Nah, bangunan SMA ini masih bangunan berbentuk bangunan kolonial Belanda. Dan di sekolah ini tuh artistik benar gak sih? Bener. Ini arsitek jadul gitu lah ya. Iya. Maksudnya bentuk-bentuk bangunan itu kayak zaman kolonial Belanda itu mirip banget sama Museum Fathahillah. Mungkin di Jakarta. Yang di Jakarta, kalian kalau tahu Museum Fathahillah pasti tahu lah bentuk bangunannya gimana. 2 sekolah ini itu yang berdampingan di satu tempat ini mirip banget. Jadi cerita mistis tentang si hantu Nancy ini itu udah dari zaman dulu, bahkan udah dari zaman dulu. Dan hantu Nancy ini memberi pelajaran untuk beberapa siswa beberapa angkatan yang berbeda-beda. Ada di hal yang berbeda-beda. Memberi pelajaran? Iya. Maksudnya? Jadi gini, si hantu Nancy itu atau mungkin setan pada umumnya ya, itu di setiap tempat biasanya minta sesajen. Biasanya kan minta sesajen agar kita nih sebagai manusia gitu tidak diganggu oleh hantu tersebut. Nah, izin gitu lah ya. Iya gitu. Nah, biasanya hantu kalau nggak dikasih sesajen dia tuh mengamuk. Ya, dia tuh mengamuk. Ngamuknya gimana nih kalau si Nancy? Nah, ini agak seru nih guys, yang perlu kalian tahu. Jadi gini, gue cerita sedikit. Jadi gini guys, si hantu Nancy ini suka menampakkan diri di jendela sekolah.
Mungkin ceritanya itu mirip-mirip kayak si Hardy yang kemarin ya. Iya. Si Hardy yang di kampus Unpad. Jadi si hantunya itu suka menampakkan diri di jendela kaca sekolah. Iya, kalau si Hardy kan di kampus ya. Iya, di kampus. Cuma bedanya ini SMA. Iya. Dia suka menampakkan diri di jendela sekolah. Jadi si hantu Nancy ini adalah seorang noni Belanda. Kita kan selama ini taunya hantu Belanda itu namanya noni. No. Di sini namanya adalah Nancy. Dia punya nama. Dan katanya dia ini cantik banget. Mojang Bandung gelis. Mojang itu wanita, gelis itu cantik. Ya, jadi wanita cantik banget. Dia itu penghuni kedua sekolah ini yang sukses jadi trending topic. Oh, yang pertama siapa? Nggak tahu gue. Oh, nggak tahu. Ini yang lagi dibahas yang penghuni langsung kedua. Nah, tapi tragisnya gini, gue nggak tahu ini benar atau enggak. Jadi katanya tuh si hantu Nancy ini guys, dia tuh bunuh diri katanya di sekolah. Katanya dia tuh bunuh diri akibat diperkosa. Tapi ada yang bilang juga kalau Nancy adalah korban pembantaian yang sangat keji. Katanya. Iya. Sekolah ini memiliki 3 jendela yang selalu terbuka setiap saat. Konon kabarnya jika kamu memutari sekolah ini selama 3 kali putaran, itu biasanya katanya hantu Nancy Noni ini akan menunjukkan diri di jendela. Nah, terus ketika kalian sudah memutar 3 kali, itu dia akan menampakkan wujudnya di salah satu jendela yang terbuka. Gak cuma Nancy, kadang cerita-cerita tentang poltergeist ya. Kalau lu tau poltergeist? Enggak tahu. Jadi poltergeist itu adalah barang-barang yang bergerak sendiri deh. Oh. Iya. Kayak jembrang. Nah, kayak gitu. Energinya si Nancy. Iya. Iya. Kayak atau tokoh-tokoh lain seperti pastor, hantu perwira Belanda juga sering menampakkan dirinya di gedung sekolah ini. Jadi memang hantu-hantu Belanda deh pokoknya mah. Kaum Belanda lah ya. Ya, kaum kolonial Belanda. Hantu Nancy ini gak cuman di kaca jendela. Kadang-kadang dia itu suka menunjukkan wujudnya itu di tangga aula sekolah ini. Nancy suka menampakkan dirinya, kata salah satu siswa itu dia mengeluarkan darah mengalir dari salah satu sudut bibirnya. Iya, horor banget ya. Parah. Iya. Jadi cukup banyak nih kehebohan yang muncul di cerita murid-murid di situ tentang kemunculan hantu Nancy. Salah satunya datang dari salah satu guru ya, yang ketika itu ada pekerjaan lebih di sekolah yang membuat dia lembur sampai pulang sore menjelang maghrib. Nah, jadi si guru ini tuh karena udah tahu kisahnya mungkin ya, karena dia udah tahu kisahnya, tapi kayaknya dia belum bertemu nih sama si hantu Nancy tersebut. Jadi udah hari juga udah mulai gelap juga. Jadi si seorang guru tuh tugasnya belum selesai, tapi dia memutuskan untuk pulang. Memutuskan. Itu guru udah tinggal sendiri? Iya. Katanya. Jadi emang guru ini udah bingung ya, bisa selesai hari ini nggak sih kerjanya. Ketika hari sudah mulai gelap, sang guru tuh ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk menghubungi anaknya, nelpon suruh jemput. Ternyata, jadi di sekolah itu tuh ada, kalau zaman dulu ya itu ada, lu tau gak sih yang di sekolah kita tuh kayak ada box phone. Oh, kayak telepon umum. Yang pakai koin. Ya. Iya. Jadi di sekolah itu ada difasilitasi telepon umum yang pakai koin itu. Oh, karena zaman dulu belum ada HP. Iya, karena zaman dulu belum ada HP. Lalu si guru ini nelpon lah ke anaknya, nyuruh jemput. Nah, ketika anaknya nanya, gue nggak tahu ya anaknya nanya apa, pokoknya pembicaranya tuh sempat terputus. Jadi pembicaranya itu sempat terputus. Halo, karena yang perlu kalian tahu, ketika nelpon mau nyuruh jemput itu di depan muka si guru, di hadapan guru itu muncul muka si hantu Nancy tersebut. Bang, gimana nggak shock? Pingsan di tempat, pingsan di phone box itu, di tempat telepon umum tersebut. Kira dari situ anaknya jemput lah
Anaknya jemput. Tapi di situ teleponnya terputus berarti. Ngegantung aja kayaknya. Iya. Akhirnya anaknya di situ ngejemput, pas ngejemput ngelihat ibunya sudah tergeletak pingsan di phone box tersebut. Merindingan. Iyalah, depan muka lo itu. Nah, yang lebih serunya, jadi si penunggu hantu Nancy ini, hantu Belanda ini, dia itu hanya bisa diamankan, bisa di slow sama satu orang. Nurut gitu loh ya. Nurut, ya, cuma bisa dikontrol. Jadi si orang ini tuh namanya itu kalau nggak salah Mang Uca. Ucanya si Kuncen berarti dia. Ya, Kuncen di sekolah tersebut, dan dia juga pengurus sekolah sekaligus juru kunci bangunan ya itu kolonial Belanda itu. Bah, berarti Kuncen asli itu mah ya. Iya, dia tahu, berarti dia emang udah lama. Iya. Jadi pembangunan sekolah itu kayaknya dia tahu. Iya. Atau ya turun temurun. Bisa. Dulunya orang tuanya, terus lanjut dia sebagai anaknya, mungkin ya. Iya mungkin. Kita kurang tahu juga, kalau saya salah tolong koreksi di kolom komentar. Soalnya yang lu ceritain kan si Nancy cuma nurut sama si Mang Uca. Iya, sama Mang Uca aja. Kalau Mang Ucanya orang biasa mah nggak mungkin itu. Betul. Nah, sebagai juru kunci bangunan dan juru kunci si hantu Nancy tersebut, Mang Uca itu biasanya kalau sudah mau maghrib ya, kalau misalnya ketika maghrib atau ketika maghrib tuh masih rame di sekolah, masih ada kegiatan, biasanya Mang Uca ini selalu memindahkan si hantu Nancy tersebut ke tempat lain, biar nggak mengganggu acara tersebut. Biasanya itu katanya Mang Uca memindahkan hantu Nancy ini ke belakang bagian WC wanita. Iya. Tapi kasihan juga ya kalau misalkan lu cewek. Iya. Lagi ada kegiatan. Lu mau ke WC tuh. Tapi mungkin toilet WC-nya banyak kali ya. Nggak tahu gue. Iya. Nggak tahu. Kita ambillah satu. Ini kita bayangin aja dulu ya. Iya. Jam mau menjelang maghrib masih ada kegiatan, Mang Uca mindahin ke toilet cewek. Di mana cewek rata-rata takut. Rata-rata cewek kayak tahu gue baru tahu jam-jam itu ke kamar mandi. Waktunya ke kamar mandi tek kebayang kamar mandi blek. Cowok aja yang penakut apalagi. Iya, cowok apalagi cewek gitu. Lalu si Mang Uca ini memindahkanlah si hantu Nancy ini ke belakang ya. Si toilet. Tempat mangkal, soalnya hantu Nancy ini tempat mangkalnya itu di lantai atas. Katanya. Di lantai atas ke tempat lain yang relatif lebih aman. Yaitu si toilet. Ya dipindahin ke WC Putri yang terletak di belakang SMA tersebut. Tapi nggak bisa dipindahin aja gitu. Biasanya hantu-hantu gitu itu meminta sesajen kepada juru kuncinya. Nah, biasa kan kita kalau tahu nih ya cerita-cerita horor di TV, YouTube itu biasanya sesajen-sesajennya itu kayak bunga, pisang, makanan, ya buah lah ya. Iya. Atau ayam gitu, ayam juga bisa itu diambil saripatinya. Iya. Jadi wujud makanannya masih ada tapi rasanya hambar. Rasanya udah nggak ada. Rasanya udah nggak ada. Tapi hantu Nancy ini berbeda guys. Dia punya vibes yang kelas juga. Kelas banget sih. Iya. Jadi sesajennya hantu Nancy ini itu adalah satu kerat bir. Anjir. Satu kerat bir. Satu kerat bir ya. Catat itu. Mabok heula atuh. Jadi hantu Nancy itu biasanya satu malam menghabiskan satu kerat bir. Wah, anjing kuat juga sih. Iya, dia dipindahin nih ya dari atas ke akhirnya ke WC Putri, disuguhin bir sekerat, malam itu juga habis sama dia. Nah, tapi kalau misalnya nih dia dipindahin, tapi nggak lupa ngasih bir gitu, apa efeknya? Kalau dia lupa biasanya dia akan mengamuk dan mengganggu. Mengamuk dalam hal ngerasukin. Atau mewujudkan dirinya itu barbar. Beng. Iya. Biasanya sih lebih ngerasukin gitu. Iya. Jadi banyak yang kesurupan. Iya, betul. Jadi pokoknya harus dikasih bir aja tuh. Iya. Kalau dia nggak dikasih bir dia ngamuk. Dia tuh kayak Thor. Tapi kita ya agak bingung nih, sebenarnya agak susah manusiawi ya. Iya. Jadi
Sebenarnya satu kerat bir ini emang buat hantu Nancy Noni Belanda ini atau buat preman sekitar Oh iya. yang memanfaatkan keadaan. Tapi 50-50 sih. Iya, Mungkin emang zaman Belanda suka bir ya. Setan Belanda beda sama setan Indonesia mah ya. beda. Kita mah cau atau Iya. pisah. Nah, tapi juga kalau misal preman, kayak preman nggak mungkin minta bir, jadi mah Mintanya apa deh? anggur merah. Anggur merah. Mabok Anggur merah. Kayaknya kalau menurut gue ya, untuk sosok preman gitu ya, untuk bir tuh kayak cemen gitu kayaknya. Iya. Tapi rada gaul juga nih Ada si gaul Nancy. juga sih. Cuma kalau emang bener ini relate banget sesajinya si hantu Nancy ini adalah bir sekrat. Wah gila sih. Kayaknya setan of the year pada zamannya deh. Enggak. Kayaknya kalau misalkan ada momen kita syuting di situ nih, si hantu itu masuk ke diri lu, Dik. Mabok bareng kan? Iya. Udah cukup cerita segitu. Paling Kurang dari lebih. hantu Nancy yang udah gua dapet paling segitu. Jadi yang gua tahu dan gua dapat dari beberapa cerita orang yang tahu menceritakan ke gua seperti itu kurang lebih. Kalau misalkan cerita gua atau pendapat gua ada yang salah atau gua kelihatan so tahu, mohon maaf, silahkan kritik di kolom komentar ya. Ramaikan kolom komentar agar kita menjadi YouTuber yang lebih baik lagi. Amin. Nah selanjutnya ada apa nih, Dik? Nah, tadi kan nih hantu sekolah. Oke. Sekarang kita keluar dari dunia pendidikan ya. Jadi cerita mistis berikutnya nih ya. Itu nggak jauh dari si sekolah neng sini. Oke. Ini biasa dikenal mah Jalan Tongkeng. Oke. Biasanya tuh emang orang Bandung mah terkenal ya Tongkeng tuh mah sepi gitu ya. Sepi kayak ya emang sepi creepy gitu lah jalannya. Jadi emang ada satu cerita mistis ini tuh dari salah satu keluarga yang ada di artikel ya. Jadi ada satu keluarga tinggal bareng sama kakek dan neneknya nih. Cucunya si nenek ini nih yang punya cerita mistis. Waktu kecil si cucunya ini mah tinggal di Jalan Tongkeng itu. Tapi karena si bapaknya dinas di Medan, berarti kan si cucu si nenek ini ikut orang tuanya di Medan nih. Kuliah nih dia dari kecil sampai kuliah tuh di Medan. Sampai lulus kuliah. Begitu selesai lulus kuliah, si cucu ini tuh balik ke rumah si nenek. Balik ke Bandung. Dia awalnya mah seneng kayak, wah ini mah masa kecil gue nih tinggal di sini gitu, kayak nostalgia. Awalnya mah si cucu neneknya ini belum ngerasain hal-hal mistis yo, belum. Tapi pada suatu saat tuh si cucu si nenek ini mengalami kejadian yang ini mah menurut gue ya. Kalau gue ngalamin jadi si cucu nenek ini mau mati berdiri ini. Kenapa? Serem banget. Jadi oke, singkat cerita ya. Jadi si cucu nenek ini kan udah dapet kerja nih, begitu dia pulang kerja itu naik angkot nih ceritanya. Di angkot itu sepi. Sepi dan mungkin supirnya angkot ini karena penumpangnya cuma satu, nggak diturunin sampai tempat pemberhentian yang seharusnya ya. Jadi seharusnya sampai di depan Alfa, ini mah sebelumnya udah diberhentiin. Jadi dia jalan tuh kira-kira ada kali ya 1 kilometer atau ya kira-kira segitu lah ya. Jalan dari tempat angkot mau ke rumah si nenek, jalan lumayan. Begitu jalan tuh dia awalnya ya karena emang jalannya gelap ya, dia takut tapi berusaha pikirannya tuh gak gitu loh ya. Sampai pada satu saat dia nengok ke belakang ya, ada prajurit naik kuda putih tanpa kepalanya tuh dipegang gini anjir. Wah anjir, wah gila, gue mah kok jadi tuh orang kacau itu, gue udah pingsan. Tapi si cucu ini nggak pingsan, dia jalan terus. Cewek tapi kan cewek. Lu bayangin ya, dia pemberani banget. Kalau menurut gue ya, dari cerita yang tim kita dapat, ini cewek pemberani banget anjir. Maksudnya dia jalan ya, nengok, lihat kakek nggak berkepala naik kuda putih sambil megang kepalanya. Iya kan? Coba kalau lu kayak gitu gimana? Posisinya kayak di cucu itu, apa yang lu lakuin? gue lemes, gak bisa gerak sih. Iya kan?
Diam di tempat gue. Kalau gue juga bingung, gue lari juga udah lemes. Gue milih pingsan aja lah kalau gue ya. Tapi wah, yaudah akhirnya tuh si cucu dia, yaudah dia kayak cuekin mau cepet-cepet, jalannya makin cepet ya karena rumah neneknya udah gak begitu jauh. Pas di nengok tuh makin deket si kakek. Nah si cewek ini tapi udah deket banget sama rumah kakek nenek. Begitu mau nyampe, ada pohon tua lah ya di jalan Tongkeng. Si kakek itu tiba-tiba hilang di daerah pohon itu. Nah, begitulah habis itu nyampe kan pulang, habis itu dia cerita lah biasalah kalau cucu habis ngelacetan mah ya cerita ke keluarga heboh lah ya. Gitu. Tapi ada hal mistisnya tuh sebenarnya ini pantangan sih kalau menurut gua. Tapi bagi yang berani silakan. Katanya di jalan Tongkeng itu di daerah pohon itu kalau mau lihat si kakek prajurit itu niup fluid. Niup fluid. Tapi ada dua kemungkinan ya. Kalau lu nih bisa nantangin di situ nih fluid antara si kakek nongol dan kakek nggak nongol. Tapi kalau si prajurit kakek ini nggak nongol, tuh setan bisa ngikut kemana aja anjir. Jadi kayak nempel mungkin lah ya. Kalau sepengertian kita nih ya baca tuh kayak kalau kita nih fluid prajurit yang nggak nampakin itu bisa ngikutin kita seumur hidup. Gila kan? Masa iya? Iya. Nah kita nggak tahu nih bener apa enggak ya, tapi kalian kalau mau coba silakan aja beli fluid, tiup di situ nanti ceritakan ke kita gimana nemu kakek putih apa diikutin gitu. Tapi kalau kita sih enggak lah ya, nggak usah nyoba. Nah untuk jalan Tongkeng segitu sih mistisnya yang kita dapat ya. Ya kalau kalian mau nantang silakan beli fluid gitu ya. Itu sih. Oke. Untuk cerita yang ketiga nih, ini nggak kalah seru nih. Oke, untuk cerita mistis di tempat ketiga itu tim kita udah bikin artikelnya itu di daerah Dago Bengkok. Nah, Dago Bengkok ini adalah tempat mistis yang mungkin 2-3 tahun itu 2018 berarti 3 tahun. Kejadiannya. Iya. 2018 berarti 3 tahun yang lalu. Kalau hitungannya dari 2022 betul nggak sih? Betul. Nah, jadi di Dago Bengkok ini masih kebilangnya masih anget sih. Karena 2018. Jadi Dago Bengkok adalah salah satu wilayah angker yang ada di Bandung, yaitu di daerah Dago Bengkok nama tempatnya. Konon di daerah itu masyarakat sering menjumpai penampakan makhluk halus. Iya, emang udah terkenal angker. Nah, si makhluk halus itu terkenalnya di daerah Dago Bengkok itu membuat geger atau shock beberapa taksi online atau ojek online di daerah tersebut. Karena emang pada ceritanya dari sepengetahuan gue ya, kalau dari semua ojol tuh beberapa ojol emang udah takut ya untuk ngambil orderan tuh ke daerah Dago Bengkok. Kenapa? Emang udah terkenal mistis ya. Oke. Jadi ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang enggak. Nah mungkin yang kejadian 2018 si supir Grab car-nya ini nggak tahu, ya kan? Taksi online-nya ini nggak tahu kalau Dago Bengkok mungkin angker, mungkin. Soalnya beberapa entah itu Grab ojek online, taksi online emang udah pada takut gitu loh. Itu sih. Nah, terus belum lama lagi itu ada tweetan dari salah satu Twitter. Nama Twitternya itu adalah @b_m_w323i yang merupakan salah satu supir taksi online yang menceritakan pengalamannya saat mengambil orderan di daerah tersebut. Ia menceritakan bahwa dirinya mendapat orderan masuk untuk menjemput di komplek dosen ITB di Dago Atas. Nama daerahnya yaitu Dalemwangi. Supir ini kemudian mulai jalan kebetulan. Posisinya sedang ada di daerah Dago Bawah. Namun ketika memasuki jalan Dalemwangi, ia mengaku merasa merinding karena daerah tersebut sepi, tidak ada rumah-rumah, hanya pepohonan, bambu, dan jurang dangkal di kanan kirinya. Pada saat itu kondisinya malam dan cuaca sedang hujan gerimis. Udah malam hujan gerimis itu udah mendukung banget gitu. Namun ketika sampai di titik penjemputan tidak ada orang yang terlihat di sana. Setelah ditelepon, penumpang perempuan tersebut mengatakan kalau posisi sang supir sudah terlewat. Ia pun memutuskan untuk berputar balik. Nah,
dari cuitan Twitter si BE underscore ya bla 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 tadi, itu dia bilang kayak gini. Gue puter balik sambil teleponan, sampailah di jembatan yang barusan gue lewatin. Ternyata betul ada pertigaan setelah jembatan. Di pojokannya itu yang gue lihat katanya ada bangunan gedung tua kosong yang udah rusak, pagar tinggi, ujar supir tersebut. Setelah mengerti posisi yang dimaksud, ia pun melihat ada tangan seorang cewek yang mengenakan baju warna merah panjang melambai di dekatnya. Ia pun melihat ada 5 cewek yang salah satunya adalah cewek dengan baju merah tersebut. Namun yang ia lihat setelahnya adalah peristiwa seram. Nah, ceritanya kayak gini. Anjir, yang pakai baju merah terbang nembus. Gila. Yang pakai baju merah terbang nembus anak-anak kuliahan itu, terbang ke arah pohon bambu di seberang gedung tua itu. Iya. Terus meski dia lemas setelah melihat kejadian tersebut, shock ya, pasti tremor. Iya. Dia melihat pemandangan seram di daerah situ. Sopir itu pun langsung mencoba berpikir positif. Ia pun menghitung beberapa jumlah penumpang yang naik ke mobilnya. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi, jadi memang dia ini pakai mobil ya. Iya. Bukan pakai motor. Dia menghitung jumlah mahasiswi yang naik ke mobilnya, karena awalnya tadi dia melihat ada 5 orang cewek. Benar aja setelah dihitung ternyata hanya ada 4 mahasiswi yang naik ke mobilnya. Ia pun sempat bertanya apakah di antara penumpang tersebut ada yang pakai baju merah. Oh, taruh deh. Sorry. 4 penumpang ini asli. Oh. Dia lihat 5 tadi. Iya. Satu baju merah. Dikira gue tuh. 5 setan. Enggak. Banyak banget. Iya, makanya. Banyak banget. Oh, berarti yang 4-nya asli, yang si taksi lihat ini 1 setan merah ya. Oh. Betul. Oke. Ternyata benar aja kan, si supir itu ngitung. Ternyata ada 4 mahasiswi yang naik mobilnya. Terus ia pun sempat bertanya apakah ada penumpang tersebut yang pakai baju merah. Ya saya nanya lah ke 5 mahasiswa yang tadi, akhirnya dihitungnya ada 4. Ternyata kata mereka memang cuma berempat. Ya udah, akhirnya pemilik akun Twitter si @b_mw32i pun langsung menancap gas agar bisa cepat sampai ke jalan utama. Usut punya usut, menurut cerita keempat mahasiswi ini, mereka sudah berkali-kali mendapat penolakan jemput dari driver taksi online lain. Mereka yang baru pulang dari tugas praktek kampus ditolak dengan alasan yang bermacam-macam. Mulai dari nggak berani sampai susah cari lokasi jemputnya. Akhirnya dia bilang gini di Twitternya. Akhirnya sampai tujuan, anak-anak kuliah itu ngucapin makasih berkali-kali karena bingung gimana pulangnya, soalnya orderan sebelumnya itu di-cancelin sama beberapa driver. Berarti yang cancel itu udah tahu. Iya, kan sebagian besar ojol tuh udah tahu. Nah, kayak ini si B_M_W32 ini belum tahu. Iya. Nah, selama di perjalanan katanya gue ngerasain lemas, panas, dingin. Baliklah ceritanya ke rumah sambil masih kebayang sosok baju merah yang layang itu. Tulis supir taksi online di akun Twitternya. Nah, itu kan dago bengkok ya kayak. Nah, ini sih gue ada pengalaman bener-bener, ini cerita real. Temen gue ngalamin dan gue pun datang ke villa tersebut. Iya. Itu daerah dago juga. Dagoannya dago atas tapi. Nah, emang si dago atas itu kan pegunungan ya. Kayak emang lembab, kayak emang mendukung lah ya. Nah, embun. Dan emang temen kampus ada 7 orang. Dia nyewa villa yo. Tapi emang daerah kompleknya itu tuh banyak rumah gede-gede dan kadang-kadang tuh banyak tanah kosong. Tapi sebenarnya banyak rumah gede yang karena udah kayak pemiliknya tuh kayak udah kaya lama kali ya. Jadi lama kosong terus disewain. Dapatlah tuh temen kampus gue nyewa 1 villa bagus, mewah gitu. Bener-bener wah. Gue waktu awal datang mah nggak kepikiran itu serem gitu loh ya. Tapi gue jadi gini, ditelepon Dex sini nyusul. Gue nyusul, jadi gue nggak tahu nih awal yang mereka
mereka alami itu apa gue nggak tahu, karena kan gue datang telat tuh malam jam 11-an gue baru nyusul, itu lagi hujan tuh ya. Udah tuh di situ tuh pada ngumpul di bawah ya, padahal di atas besar kayak emang villa luas, kenapa pada di bawah semua gitu. Dan sebelum mereka cerita nih, mereka belum terbuka villa itu angker, gue dikerjain. Jadi gue pengen kencing, gue bilang kencing aja di atas dek, katanya gitu. Iya karena gue mah nggak tahu cerita mistis awalnya, ya udah gue kencing ke atas ya, padahal gue tuh nggak ada curiga-curiganya mereka ngerjain gitu. Kayak emang harus sih nggak kencing di bawah gitu loh ya. Akhirnya ditunjukin, dipaksa di atas katanya gitu. Ya udah, ya gue kencing aja. Ditemenin nggak? Enggak anjing, sendiri. Terus, ada satu temen gue namanya Cacing ya. Panggilannya Cacing nih. Tangga kan tengah si Cacing ini nemenin sampai si tengah-tengah doang. Di tengah-tengah cuma nunjukin doang tuh dek yang pintu tengah. Ya udah gue, dan di situ tuh mereka bohongin gue, katanya itu salah satu rumah abang temen gue. Jadi gue mikirnya di atas ya aman-aman aja. Iya, ada abang yang tidur kan. Udah ya gue kencing. Terus selesai kencing udah lama bercanda-canda baru diomongin. Terus jadi pas mereka datang siang menuju sore deh, di atas tuh ada suara dup gitu loh. Iya, jadi mereka semua tuh nggak ada yang berani tidur di atas, anjing nggak? Gue dikerjain bangsat. Tapi nggak ada apa-apa kan? Gue pas lu di atas. Gue nggak ngerasain apa-apa karena gue kencing paling cuma 2 menit ya. Kencing cepet. Tapi kan tai juga nih. Jadi dan pagi jam 8:30 ada yang tidur di atas. Gue akhirnya tidur bertiga di atas karena udah subuh, udah ngantuk banget lah. Udah tidur aja kita bareng-bareng. Gue bangun duluan ya, si Cacing sama temen gue ini tiba-tiba lari yo, katanya ada hal aneh lah, gue lupa lagi apa gitu. Pokoknya mereka lari, entah ada yang ngetok apa ada suara duduk gitu. Pagi loh itu ya, bener. Wah gila. Kucing mereng gitu. Tapi karena emang sebelumnya udah horor gitu loh ya, jadi kayak udah nakut gitu loh ya. Itu sih cerita kisah Randago ya. Iya. Nah mungkin guys itu sedikit intermezzo kisah mistis yang Kadek alami di Randago. Mungkin kalian yang nonton ini punya kisah mistis terus pengen diundang ke Kauga, boleh kalian tinggal komentar aja di kolom komentar atau di kolom komentar video sebelumnya, atau kalian bisa direct message ke Instagram gue Yoga Gavinsky atau Instagram gue Kadek Kaniska. Kalian bisa DM situ, pasti dibales, nggak mungkin dibales gitu. Kalau misalkan nggak dibales, marahin aja. Kita pasti bales. Iya, kita pasti bales. Kalian komentar juga ada tim kita yang bales. Ya, tapi saya punya satu syarat. Kalau kalian ingin diundang untuk menceritakan hal mistis kalian, harus real, harus otentik. Kayak saya nggak mau mengundang seorang pengarang handal, pendongeng handal. Saya nggak mau. Saya harus real. Ya, paham? Jadi mungkin untuk konten kali ini kita mungkin cukup segini aja kali Dek ya. Dan kita mau ngingetin, jangan lupa apa Dek? Subscribe. Salah. Apa? Like, comment, and subscribe dan loncengnya. Jangan lupa selalu lonceng karena akan ada pemberitahuan notifikasi kalau Kauga telah mengupload video terbaru. Apapun itu, tapi kita untuk saat ini kita bakal ngeblast di konten horor dulu. Kita akan mengulik tempat horor, cerita horor. Ya, kita akan ubek Jawa Barat. Tapi nggak usah Jawa Barat, Bandung kita bakal habisin cerita horornya biar kalian puas. Dah, doain terus channel kita semakin maju, semakin berkembang, dan jangan pernah bosan. Kalau misalkan channel kita membosan, tolong komen apa yang harus diperbaiki dari kita. Oke, gini. Kalau yang view rame, kita uji nyali. Yes, uji nyali. Kadek yang uji nyali. Enggak. Jangan dong, kita kan kekeluargaan. Enggak ada. No. Uji nyalinya berdua. No. Atau enggak gini deh. Viewers banyak, Yoga uji nyali. Setuju? Yang setuju. Nah, komen. Kalau di tahun ini kau gak bisa tembus berapa ya? 1 juta view. Gue bakal rambutnya dipendekin ala-ala botak hair tato gitu. Nah, kalau Kadek
bakal dipotong tengahnya aja. Itu janji kita ya. Enggak. 100 juta view kan kita uji nyali aja. Hah? Uji nyali. Kalau gua uji nyali udah biasa. Iya. Gua apa ya? Mungkin Anda yang uji nyali. Kalau gua potong pendek ala Hertato. Oke, kalau 1 juta viewers, gue uji nyali 5 menit. 5 menit. Iya, orang takut 5 menit juga kerasa 5 jam anjing. Oke. Ya udah, terima kasih guys udah selalu nonton channel kita, konten kita, video kita. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian mendapat info yang banyak ya, nggak cuma terhibur tapi kalian mendapat info yang original, otentik dari kita dan tim kita. Oke, mungkin untuk sekian gua Yoga Gavinski pamit undur diri. Gua Kade Kaniska pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke gua dan jangan lupa follow Instagram gue Yoga Gavinski. Kade Kaniska. Kita berdua pamit undur diri. See you on the next video.